Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan melakukan video simulasi terkait dengan terapi komplementer, yaitu terapi Ayurveda. Selamat menyaksikan. Pengertian Ayurveda. Kata Ayurveda berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti ayur artinya hidup dan Veda yang artinya pengetahuan, atau secara harafiah yang berarti pengetahuan tentang kehidupan. Ayurveda merupakan seni untuk hidup yang sehat, yang paling komprehensif berdasarkan pengertian yang mendalam tentang kesatuan antara mind, body, dan spirit manusia. Asalnya dari India dan telah dipraktikkan selama kurang lebih 6.000 tahun yang lalu. Kemudian prinsip utama Ayurveda adalah kemampuan untuk mengendalikan kehidupan diri sendiri dan kemampuan menyembuhkan diri sendiri dengan cara mempelajari alam dan keadaan fisik diri sendiri. Jika telah tercapai harmonisasi antara pikiran, tubuh, dan jiwa, berarti telah mencapai kesehatan dan kebahagiaan yang sebenarnya. Pada terapi Ayurveda, segala sesuatu ada hubungannya dengan yang lainnya. Misalnya, pikiran mempengaruhi kesehatan fisik. Ketidaknyamanan fisik berpengaruh terhadap emosi dan pikiran. Oleh karena itu, penyembuhan penyakit ala Ayurveda tidak terpusat hanya pada satu bagian tubuh saja, tetapi seluruh fisik dan mental. Tujuan dan pengobatan Ayurveda yaitu terbagi atas dua. Yang pertama, mengintegrasikan dan menyimbangkan tubuh, pikiran, dan jiwa. Dengan demikian, beberapa melihatnya sebagai keseimbangan ini diyakini menyebabkan kebahagiaan dan kesehatan dan membantu mencegah penyakit holistik. Dan yang kedua, membersihkan tubuh dari zat yang dapat menyebabkan penyakit, sehingga membantu untuk membangun kembali harmoni dan keseimbangan. Kenalkan, nama saya Hana Metekui, saya dari kelas C, NPM saya 1211 4201 190099. Meningkatkan imunitas. Sistem kekebalan tubuh adalah mekanisme pertahanan alami tubuh yang membantu dalam memerangi bakteri penyebab penyakit dan virus. Dalam pengobatan Ayurveda dan pengobatan rumah Ayurvedik menggunakan banyak bumbu dan minyak yang dicampur bersama-sama untuk menciptakan tonik yang meningkatkan nafsu makan dan memperkuat sistem pertahanan tubuh. Kemudian, penyembuhan secara lengkap. Persiapan ramuan dikelola oleh praktisi bantuan Ayurvedik dalam menyembuhkan penyakit dari akar bersamaan dengan gejala. Perawatan juga melibatkan perubahan gaya hidup dan peningkatan kegiatan fisik. Kemudian, menghilangkan stres. Stres adalah salah satu alasan utama kesehatan yang buruk dan tonik. Terapi dan pijat yang terlibat dalam pengobatan Ayurvedik membantu dalam mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan fisik dengan menyeimbangkan mood dan mewujudkan harmoni antara jiwa dan tubuh. Kemudian, memurnikan tubuh. Memurnikan tubuh bertujuan untuk membersihkan tubuh dari racun dan mempertahankan keseimbangan adalah tujuan dasar dari Ayurveda. Obat-obatan Ayurvedik dan tonik mempromosikan pembersihan menyeluruh dari dalam untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Pancarkarma adalah terapi Ayurvedik pembersihan yang paling efektif. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi penyakit dalam Ayurveda. Dalam Ayurveda, penyakit dibedakan berdasarkan
asal penyebab penyakit, yang mana penyakit dapat dibagi menjadi 3 kelompok utama, yakni yang pertama, adiatmika. Adiatmika merupakan penyakit yang berasal dari dalam tubuh sendiri, termasuk penyakit psikosomatik. Sel, organ atau sistema yang ada di dalam tubuh manusia mengalami kelainan bentuk atau kerusakan, sehingga fungsinya tidak normal. Kelainan ini bukan disebabkan oleh faktor yang datang dari luar, tetapi memang sudah terjadi tanpa ada campur tangan dari pihak luar tubuh. Penyakit psikomatik merupakan penyakit yang menyebabkan gangguan pada pikiran. Yang kedua, adibautika. Adibautika adalah penyakit yang disebabkan oleh faktor kausa fisik dari luar tubuh, seperti bibit penyakit yang menyerang tubuh, atau diserang oleh orang dengan sabitan sehingga luka, atau bisa dikatakan dengan luka teriris pisau, terpukul palu, tertusuk paku, tersiram air panas, kulit terbakar. Semua itu merupakan penyakit akibat terkena benda fisik ketika sedang bekerja. Kemudian yang ketiga, adidafika. Adidafika merupakan penyakit yang berasal dari takdir, yang mana dipercaya sebagai pengaruh dari planet, musim, dan sebagainya. Penyakit ini muncul sering tidak diketahui penyebabnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikasi dan kontraindikasi dari terapi Ayurveda. Yang pertama yaitu indikasi. Pada dasarnya, terapi Ayurveda ini dapat digunakan untuk menyembuhkan segala penyakit yang diderita oleh pasien, dari penyakit pada sistem pencernaan, berkemihan, endokrin, kardiovaskuler, dan lain-lain. Ya, yang kedua, di sini ada kontraindikasi dari terapi Ayurveda. Yang pertama yaitu pada terapi yang menggunakan teknik pemijatan tidak bisa diberikan pada pasien yang mengalami luka pada kulit yang akan dilakukan pemijatan. Ya, yang kedua, pada terapi yang menggunakan obat herbal tidak bisa dilakukan pada pasien yang alergi terhadap bahan herbal yang digunakan. Dan yang terakhir, pada terapi yang menggunakan teknik pemijatan tidak bisa dilakukan pada pasien yang mengalami fraktur. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Vinora Vanbergen dengan NPM 12114201190234. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan Ayurveda. Jadi ada beberapa perawatan Ayurveda yang umum diberikan, seperti yang pertama, diet. Diet khusus mungkin direkomendasikan untuk menyeimbangkan dosa seseorang. Yang kedua, pemberian atau detoksifikasi. Ini dapat dilakukan melalui puasa, diet, dan perawatan diri. Yang ketiga, jamu. Contoh jamu dan rempah-rempah Ayurveda adalah kunyit, tripala, peganggan. Dan yang keempat, pijat dan perawatan tubuh, seperti pijat gaya Ayurveda dan sirodhara. Dan yang kelima, teh herbal. Teh yang dipersonalisasi dapat diformulasikan untuk diminum setiap hari. Pertama adalah ratakan oil pada kedua telapak tangan, kemudian lakukan pijatan dari bagian kepala. Lakukan pijatan secara perlahan-lahan mulai dari kepala, kurang lebih selama 1 menit. Kemudian setelah kepala, lanjut pada bagian tangan, yaitu pada pergelangan tangan sampai pada jari-jari tangan. Lakukan pemijatan ini pada kedua telapak tangan dan jari-jari tangan. Setelah itu, lakukan pemijatan pada bagian kaki. Sama seperti tangan, lakukan pada bagian telapak kaki sampai pada jari-jari kaki. Kemudian, pemijatan selanjutnya lanjut pada bagian wajah.
yaitu lakukan pemijatan pada area dahi dari dalam keluar. Kemudian lakukan pemutaran pada bagian temporal searah jarum jam. Setelah itu, lakukan pemijatan yang lembut pada area pipi dengan gerakan memutar searah dengan jarum jam. Setelah itu, pijat pada area dagu dari dalam keluar selama 1 menit. Kemudian, lakukan pemijatan pada bagian leher, mulai dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Setelah dari leher, lanjut pada bagian tangan, pijat dari bagian bahu sampai pada ujung-ujung jari tangan di bagian luar, kemudian lanjut pada bagian dalam tangan. Setelah itu, lakukan gerakan memutar pada bagian sikut. Lakukan tindakan pijatan tersebut pada kedua tangan. Langkah selanjutnya, sama seperti pada tangan, lakukan pemijatan pada kaki dari bagian luar dan juga bagian dalam sampai pada pergelangan kaki. Lakukan pemijatan ini pada kedua kaki. Lanjut pada bagian perut dan dada, yaitu lakukan gerakan secara halus pada bagian dada dengan gerakan memutar. Kemudian dengan gerakan memutar, pijat secara perlahan-lahan di bagian perut. Setelah itu, lanjut pemijatan pada bagian tulang belakang dengan gerakan dari bawah ke atas dan juga dari atas ke bawah. Sekian video simulasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.